Kewajiban sebagai manusia adalah mencari ilmu. Ilmu apa? Ilmu banyak sekali, baik secara sosial, secara bermasyarakat, secara beragama. Untuk itu Allah menyuruh kita mencari ilmu dengan ilmu supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Sebagaimana kita ketahui, Allah menyuruh kita di dalam salah satu surat Al-Baqarah ayat 208. Sudah jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam, tegasnya dengan secara utuh, jangan setengah-setengah. Ibarat kita kalau mau masuk ke rumah, di depan pintu kita tidak masuk, di luar juga kita tidak disebut di luar. Akan terjadi hal seperti apa? Ketika ada orang yang mau lewat masuk, akhirnya terhalang. Maka dengan indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita memasuki agama Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Bahkan kata Pak Rasul, Islam itu tinggi dan tidak akan ada yang bisa lebih tinggi dari agama Islam. Nah, kita yang harus kita syukuri, Allah telah menyuruh kita dan Allah sudah memberi penilaian terhadap agama yang paling tinggi di dunia ini adalah agama Islam. Untuk itu perlu kita perhatikan tata cara untuk memasuki agama Allah. Allah yang berfirman di dalam surat lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang aku ridhoi adalah agama Islam. Jelas, pas dan tepat. Apa yang kita kejar, apa yang kita cari di dunia ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah, yaitu agama Islam. Buat apa cari agama yang lain? Jelas kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengabdi, dan Allah memberi aturan dengan adanya agama. Kalau secara bahasa adalah tidak, gak masa mendengar kacau. Jadi kalau kita mengikuti aturan agama Allah, aturan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kita tidak akan kacau, baik dunia maupun akhirat. Para adik yang saya cintai, juga para ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi jelas, dengan kita menganut atau agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan membimbing kita dengan ilmunya yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana kita supaya tahu? Ya tadi, belajar. Karena dalam pembelajaran itu Rasul pun menyuruh kita, thalabul ilmi faridatun. Mencari ilmu adalah kewajiban. Kewajiban untuk siapa? Kepada kita sebagai umat yang mengikuti, dan kita yang mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu kita harus benar-benar mengetahui atau mempelajari apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala
hanya sebagai mubasyiran wa nadhiran, sebagai kabar gembira dan memberi peringatan. Maka di surat An-Nisa Allah juga berfirman, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Tugas kita adalah pertama mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua mentaati Rasulnya. Ya, siapa Rasul itu? Rasul yang diberi tugas oleh Allah menyampaikan risalah kepada siapa? Kepada umatnya. Jadi jelas, tadi disebutkan di dalam surat Al-Baqarah bahwa Allah itu menyuruh kita dulu itu, kalau dalam bahasa atau ilmu alat itu perintah ada fi'il amar. Dari Allah menyuruh kita untuk kita memasuki ke dalam Islam. Maka tadi dalam bahasa juga disebutkan bahwa agama Islam itu secara kata adalah atidaga kacau. Kalau kita mengikuti aturan yang ada dalam agama Allah, agama yang diridhoi Allah, hidup kita tidak akan terbengkalai. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat At-Taubah, bukti bahwa Rasulullah SAW, salah satu bukti bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 33. Wallahu alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Di situ jelas, wallahu, dan dialah Allah, huwa, dialah Allah, allazi, zat yang arsala, telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar, yaitu tadi disebutkan inna dinna indallahil Islam. Untuk apa agama itu? Keperluan siapa agama itu? Liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk memberi penjelasan kepada agama seluruhnya, baik dari cara makan, cara mencari harta, cara berteman, cara bersahabat, dan banyak hal dalam agama disebutkan dan diatur oleh agama supaya tidak terjadi salah langkah, supaya kita tidak tersesat untuk menjalani hidup di dunia ini. Sebagaimana kita tahu bahwa tugas kita adalah mengabdi kepada Allah.